Baiklah pemirsa TV Riau Vision.com, sekarang kita berada di rumah kediaman Ahmad Husaini, Sarjana Sosial, Ketua KNPI Kota Dumai. Selamat malam Pak. Selamat malam. Begini, tujuan kita datang langsung menemui Bapak. Ini ada 3 hal yang akan kita tanyakan. Yang pertama seputar tokoh Kota Dumai. Salah satunya tokoh pemuda di Kota Dumai adalah Ketua KNPI. Yang kedua, apa tanggapan Bapak dengan kegiatan Kota Dumai tentang Apeksi 2014 ini? Apeksi adalah kegiatan yang dijadwalkan oleh wali kota kita, Khairul Anwar. Jadi pada prinsipnya KNPI sebagai pemuda yang ada di Dumai harus mendukung dan ikut bertanggung jawab menjaga pelaksanaan Apeksi tersebut. Yang ketiga, ini kita dapat informasi bahwasannya Korda KNPI Provinsi Riau juga hadir ke Kota Dumai, terus melaksanakan rapat. Hal demikian pihak media itu tidak dapat informasi untuk meliputnya. Ya. Bisa Bapak jelaskan? Ya, kedatangan Korda KNPI Provinsi Riau mengenai adanya visi dari beberapa komponen KNPI, yang mana kepengurusan KNPI Kota Dumai ini sebetulnya udah habis. Namun karena terjadi permasalahan di DPP KNPI Provinsi Riau, maka terjadi suatu permasalahan yang belum sampai saat ini belum tuntas, sehingga ketika Korda membentuk tim tanpa sepengetahuan Ketua KNPI Kota Dumai, maka saya datang ke DPP KNPI Provinsi Riau dan meminta mereka menjelaskan kembali apa sebetulnya kok sampai terjadi yang cerita-cerita di luar yang tidak benar. Namun pada prinsipnya KNPI Dumai itu adalah milik pemuda Dumai. Harusnya kita jaga bersama dan jangan membuat suatu kegiatan yang di luar koordinasi organisasi tersebut, aturannya. Nah, namun itu kita kesampingkan karena untuk menjaga situasi kondusif Kota Dumai, kita tidak melihat perbedaan, tapi kita tetap bersatu untuk tujuan pemuda Dumai. Terus? Begini, selama Bapak menjadi Ketua KNPI Dumai, Kota Dumai itu berkeinginan Bapak itu ada seperti sebuah cenderamata atau kenang-kenangan atau ciri khas tentang kepemimpinan Bapak Ahmad Husaini sebagai Ketua KNPI. Apa kira-kiranya Bapak? Pada prinsipnya gini, saya sedikit memang membuat terobosan. Ketika saya menjadi Ketua KNPI, saya langsung melontarkan pemuda proposal tidak ditiadakan. Karena menurut saya, pemuda proposal itu membuat pemuda menjadi pemalas. Dan seharusnya pemerintah Kota Dumai itu menganggarkan anggaran pemuda, sehingga pemuda itu tidak, atau organisasi yang ada tergabung dengan KNPI itu semuanya bisa melaksanakan program dengan baik dan benar. Namun memang seperti apa formulanya itu sampai sekarang tidak ditemukan, karena barangkali dari cerita lalu kan. Namun kita tidak usah melihat ke situ. Dari dulunya yang mungkin raja proposal, KNPI ini kita rubah citra itu supaya tidak tanpa proposal. Kedepan harapan saya ketua yang akan datang menggantikan saya untuk bisa melanjutkan itu, dan kita berjuang bersama-sama seluruh komponen pemuda OKP untuk perjuangkan anggaran, sehingga kita bukan peminta-minta di pemerintah, tapi mereka menyiapkan anggaran untuk KNPI atau pemuda di Kota Dumai. Kedua, kantor. Yeah. Kantor KNPI juga udah ada terobosan, namun berapa kali terobosan sampai ke Menpora itu juga gagal karena memang kondisinya Menpora saat ini sedang semrawut. Yang kita tahu
menterinya juga, karena itu semua udah ada upaya, cuman belum berhasil. Nah, maka ketika 3 tahun berjalan, karena kesibukan saya juga keluar banyak di luar kota, ada terjadi, saya tinggalkan lah kantor. Namun sebelum meninggalkan itu seluruhnya udah ditunjuk, masalah pengurus ketua harian untuk pelaksana tugas. Namun kondisi permasalahan bangsa ini luar biasa, barangkali semua sibuk dengan kesibukan masing-masing untuk mencari kepentingan mereka masing-masing. Kita tidak perlu saling salah menyalahkan. Ke depan kita cari tokoh pemuda yang bisa memperbaiki lebih baik daripada kita. Mengenai kantor KNBI, insya Allah itu diperbaiki bekerja sama dengan BNN. Tujuannya isu pemuda yang rentan dengan narkoba. Itu kita coba bikin terobosan KNBI agar sinergi, sehingga isu tentang pemuda dengan narkoba itu bisa kita tepis untuk kebaikan pemuda dunia juga. Itu yang bisa saya sampaikan, dan itu mungkin yang menjadi polemik oleh beberapa pengurus. Karena setahu saya yang namanya pengurus itu tidak perlu diurus, harusnya dia yang mengurus kantor itu, dia yang ikut bertanggung jawab. Namun itu tidak usah kita lihat, karena saya juga merasa saya ketua sebagai manajer yang salah, ya saya tetap akan ngaku itu salah. Namun salah saya ya tidak seperti kata mereka tidak berbuat. Kita pernah kok di MDA ke Malaysia, terus setiap acara momen-momen nasional saya selalu datang, kongres KNBI. Cuman ketika ya kita sibuk, ya jangan dipikir semua organisasi kondisinya vakum. Apalagi KNBI di Rio. KNBI Rio ini yang tidak kepemimpinannya lagi kosong karena ketuanya sedang bermasalah, dan itu sudah dibekukan oleh DPP KNBI pusat. Sehingga saya dengan kita bukan memending, tapi kondisi situasi yang membuat kita tidak melakukan musda saat ini sambil menunggu ketetapan hukum tetap siapa yang menjadi pelaksana yang sebenarnya yang disahkan oleh DPP KNPI pusat. Nah, rencananya mungkin di Rapimnas akan kita pertanyakan bersama-sama DPP KNPI Provinsi Riau. Setelah itu baru ada gambaran kapan musda akan dilaksanakan. Setelah itu, untuk Korda datang ke Dumai, itu permintaan dari saya sendiri. Karena biar tidak ada kesimpang siuran cerita. Karena Korda membuat tim panitia 5 orang yang saya juga tidak mengerti, diundang tanpa saya juga tidak menghadiri. Namun karena itu semua adik-adik saya itu kita lupakan. Kerja mereka kita hargai. Dan itu kita kembalikan ke Korda, ke DPP KNPI Provinsi Riau, untuk kemudian semuanya menunjuk kembali ke saya sebagai Ketua DPD untuk melaksanakan musda yang akan datang. Dan itu saya siap untuk melaksanakan setelah hasil rapat Rapimnas nanti di Bandung. Saya pikir itu. Oh, baiklah pemirsa TV RioVision.com, demikianlah liputan langsung bersama tokoh Dumai, Rozi Irfan, RioVision.com melaporkan.